Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas tentang proposal tugas akhir saya yang berjudul Rancang bangun motor listrik beroda 3 trek yang terintegrasi dengan kursi roda. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad David Hidayatullah. Saya lahir di Kota Kudus, di Provinsi Jawa Tengah, tanggal 18 Februari 2001, yang bertempat tinggal di Desa Kramat, RT 01 RW 03, Kabupaten Kudus. Saya seorang mahasiswa Universitas Muria Kudus yang mengambil jurusan Fakultas Teknik, program studi teknik mesin di angkatan 2018 dan sekarang berada di semester 6. Selanjutnya, dalam pembahasan kali ini terdapat 5 topik atau 5 bab. Yang pertama adalah latar belakang, kedua kajian pustaka, ketiga metodologi, keempat jadwal kegiatan, dan terakhir kelima adalah daftar pustaka. Selanjutnya, pertama adalah latar belakang. Karena saya mengambil topik tentang, tema tentang disabilitas, saya akan menjelaskan apa itu disabilitas di topik pertama ini. Disabilitas adalah penyandang cacat fisik yang memiliki gangguan atau kerusakan pada fungsi tubuh sehingga terbatas dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Secara global, WHO atau World Health Organization World Report on Disability menunjukkan sekitar 15% dari populasi dunia hidup dengan beberapa ragam disabilitas. 2-6% diantaranya adalah mengalami kesulitan signifikan dalam fungsinya. Oke. Ini adalah topik pertama dari latar belakang. Selanjutnya adalah data-data dari penyandang disabilitas menurut WHO di Indonesia dan di dunia sejak Maret 2020. Di Indonesia sendiri terdapat 197.582 jiwa di negara kita ini, di Indonesia. Sementara itu di seluruh dunia ada 1,1 miliar penyandang disabilitas. Selanjutnya kita sampai di pembahasan intinya, yaitu apa itu trike. Trike adalah three wheels electric bike atau sepeda listrik yang didesain khusus untuk penyandang cacat fisik atau tunadaksa yang dapat diintegrasikan dengan kursi roda. Jadi itu kursi roda digabungkan dengan trike atau three wheels electric bike seperti roda listrik, sepeda listrik beroda 3 dan digabungkan dalam ke kursi roda. Begitu. Ya, dapat membantu aktivitas para tunadaksa secara aman dan praktis. Sepeda listrik ini digerakkan oleh brushless DC hub yang dapat diatur kecepatannya melalui switch yang diletakkan pada kemudi. Selanjutnya adalah tujuan dari tugas akhir perancangan motor listrik beroda 3 trek yang terintegrasi dengan kursi roda. Pertama adalah modifikasi. Untuk memperoleh rancangan modifikasi dari motor listrik beroda 3, ya, untuk memperoleh modifikasi agar kedepannya bisa dapat dikembangkan oleh siapapun. Kedua adalah spesifikasi. Untuk memperoleh spesifikasi perancangan motor listrik 3 trek yang terintegrasi dengan kursi roda, kita juga bisa mendapatkan spesifikasi tentang perancangan ini. Lalu ketiga ada desain. Desain ini memperoleh gambar kerja motor listrik ini. Bisa juga dikembangkan untuk
masa yang mendatang ya. Keempat adalah analisa. Analisa ini kita harus mampu menentukan daya motor atau motor listrik yang diperlukan oleh mesin atau menganalisa sebuah mesinnya. Selanjutnya adalah topik kedua, tinjauan pustaka. Pada perancangan ini, kursi roda akan disambungkan dengan kerangka three wheels electric bike atau trike dan dilengkapi pengunci agar kursi roda tetap stabil dan statis di tempat agar para penggunanya itu bisa lebih nyaman dalam menggunakannya. Jadi para penggunanya tidak perlu merasa takut dalam menggunakannya. Selanjutnya adalah keamanan dan kenyamanan. Dalam hal keamanan dan kenyamanan ini, bagi penggunanya sepeda listrik ini memiliki 3 roda yang berfungsi untuk menyeimbangkannya. Terdapat pula sabuk pengaman pada kursi agar para penyandang disabilitas dapat aman dan tanpa dan tidak terlalu takut untuk menggunakannya. Kursi roda trek ini juga dilengkapi dengan sistem maju mundur otomatis dengan cara mengatur pada bagian kendalinya. Jadi bisa diatur maju mundurnya. Kedua adalah keunggulan mekanismenya. Selain itu, brushless DC yang digerakkan pada mekanisme roda tanpa transmisi lebih mudah dibuat dibanding dengan transmisi atau jenis motor listrik lainnya. Karena brushless DC itu lebih ringkas dan efisien dan juga memiliki putaran yang lebih tinggi serta daya yang dihasilkan itu semakin besar atau sangat besar. Jadi sangat efektif. Ya, selanjutnya slide berikutnya adalah tujuan utama dalam penelitian. Kalau tadi adalah tujuan perancangan, kalau ini adalah tujuan utama dalam penelitiannya. Dalam penelitian dan pengujian pastinya ada sebuah tujuan yang ingin kita capai. Karena jika tujuan kita tercapai, maka keberhasilan akan mendatangi kita. Berikut adalah tujuan utama dari penelitian ini. Pertama adalah untuk merancang sistem kontrol kursi roda elektrik sebagai alat bantu untuk lansia dan para penyandang disabilitas lainnya. Kedua, untuk mengembangkan dan menyebarluaskan perancangan ini supaya berguna bagi di masa yang akan datang. Ya, supaya bisa dikembangkan lebih lanjut dan semakin canggih. Itu maksudnya. Slide berikutnya adalah simulasi perangkat lunak menggunakan PSIM. Pada bagian simulasi, sistem ini akan disimulasikan dengan perangkat lunak PSIM. Bagi yang belum tahu, PSIM adalah software pocket atau paket perangkat lunak untuk menggunakan simulasi sirkuit elektronik yang dirancang khusus untuk digunakan dalam elektronika daya serta simulasi penggerak motor, tetapi dapat digunakan untuk mensimulasikan sirkuit elektronik apapun. Jadi PSIM ini adalah perangkat lunak atau software untuk simulasi sirkuit elektronik dan bisa mensimulasikan sirkuit elektronik apapun. Oke, selanjutnya adalah hasil simulasi. Di gambar di samping ini menunjukkan rangkaian simulasi brushless direct current motor atau BLDC yang menggunakan simulasi PSIM dengan kontrol proporsional integral atau disebut dengan PI. Ya, bisa dilihat ya gambarnya ini di samping brushless DC motor ini direct current motor BLDC. Ya, selanjutnya adalah hasil dari simulasi ini.
Berdasarkan hasil simulasi, didapatkan kecepatan maksimum dari motor BLDC ini sebesar 350 rpm rotasi per menit dengan tegangan masukan sebesar 48 volt DC. Dan berikut adalah contoh dari hasil dari simulasi PSIM tadi ya. Yang pertama, gambar pertama itu hasil kecepatan dari simulasi PSIM. Bisa dilihat gambarnya stabil ya, garis-garisnya itu stabil, tidak ada naik turunnya. Yang kedua itu adalah hasil arus dari simulasi PSIM. Kedua ini adalah hasil arusnya. Jadi hasilnya ini agak kayak tidak stabil gitulah, arus dari simulasi PSIM tersebut. Oke, selanjutnya adalah metodologi. Metodologi yang digunakan untuk menunjang keberhasilan dari three wheels electric bike ini atau trek ini adalah pertama setelah start, lalu selanjutnya studi literatur, selanjutnya identifikasi sistem. Jadi kita pertama adalah memulai, kedua kita mempelajari tentang literatur atau studi literatur, kedua mengidentifikasi sistem yang akan kita kembangkan, ketiga adalah perancangan, maksudnya ini perancangan hardware dan mekanik. Kita merancang hardware dan mekaniknya. Keempat selanjutnya adalah pembuatan alatnya. Setelah 3 atau 4 tadi terselesaikan, lalu kita di pengujian kelima ini adalah pembuatan alat. Lalu setelah alat jadi, lalu alat tersebut akan diuji. Setelah mengalami tahap pengujian, setelah berhasil dan dapat digunakan, maka akhirnya alat tersebut dapat didistribusikan dan selesai dalam pembuatan perancangan ini. Itu selanjutnya adalah rencana kegiatan. Karena ini termasuk latihan, rencana kegiatan ini saya kosongkan. Jadi ini hanya cuma latihan. Tapi sebenarnya itu juga ada kegiatan 1 dan 2, 3-nya, banyak kegiatannya lah tentang ini, untuk merancang produk inilah. Oke. Jadi maaf, rencana kegiatan saya kosongkan dan tidak saya isi. Selanjutnya adalah terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka atau jurnal yang saya ambil atau di manakah saya mendapatkan materi ini, atau daftar pustaka yang saya dapat adalah ini ya, bisa dibaca dan dicatat atau di foto atau di apalah. Oke, sudah selesai. Sekian dari penjelasan saya. Jadi kesimpulannya adalah kursi roda ini dilengkapi dengan three wheels bike atau trike untuk lebih mempermudah kenyamanan bagi pengguna disabilitas di masa mendatang, agar bisa berfungsi lebih baik lah untuk kedepannya. Ya, terima kasih telah mendengarkan materi saya ini. Semoga sehat selalu. Maaf jika saya ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.